Selamat malam, perkenalkan nama saya Naomi Teresia Sitorus dengan NIM 2003-04242. Saya berasal dari kelas MJT 3B semester 4. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi, yang menjadikan telekomunikasi merupakan penyampaian informasi atau hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain yang menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi. Yang pertama, pengirim informasi dalam telekomunikasi. Pemancar atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Kedua, penerima informasi bertanggung jawab dalam menerima informasi dengan baik dan memastikan bahwa alat pengiriman, penerima, dan jalur komunikasi beroperasi serta menjaga keamanan informasi setiap saat. Sistem telekomunikasi memiliki 3 fungsi. Yang terpenting yaitu transmitting device, berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dan jauh, misalnya kabel, serat optik, dan udara. Yang kedua, connecting device, yang berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi, seperti suara manusia atau yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang internet, intranet, dan extranet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Mengapa harus ada internet? Karena tanpa ada internet, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan saudara kita yang jauh dan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, maka diciptakanlah suatu internet. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data seorang penggunanya. Kemudian intranet berfungsi menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan dan mengamankan jaringan dalam organisasi dari pihak luar. Kemudian extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, dan mitra, pelanggan, dan lain-lain. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi yang menuju otomatisasi transaksi bisnis dan jalur yang mempunyai alur kerja. Adapun jenis-jenis e-commerce yaitu business to business, yang merupakan penjualan barang atau jasa antar bisnis melalui penjualan online. Yang kedua, business to customer, merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan penggunaan yang dilakukan oleh pelanggan dan individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Yang ketiga,
Customer to customer merupakan perdagangan antara pribadi individu atau konsumen. Yang keempat, consumer to business. Terjadinya sebaliknya, yang pada tipe e-commerce ini pengguna atau customer menciptakan produk dan layanan lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dengan perantara website penyedia layanan. Yang kelima yaitu business to administration, juga dikenal sebagai penawaran bisnis to government dengan perusahaan ke lembaga pemerintahan atau administrasi. Kemudian ada juga consumer to administration. Sistem e-commerce membantu konsumen untuk mengirim umpan balik mereka atau meminta informasi tentang sektor publik yang secara langsung terkait dengan administrasi dan otoritas pemerintah. Selanjutnya, online to offline. E-commerce berplatform O2O menarik pelanggan secara online, tetapi konsumsi nyata dari layanan harus dialami oleh konsumen secara offline. Mode ini mengedepankan permintaan tinggi ke kualitas layanan offline. Kemudian penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Adapun pengertian dari penelitian pasar yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa kita dapatkan dari target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian pengertian dari periklanan adalah sarana komunikasi yang digunakan pengguna produk dan jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesan. Ini dilakukan melalui televisi, koran, majalah, jurnal, dan lain-lain. Supply chain management merupakan manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Cara kerja SCM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi pengiriman dan distributor suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan ini, perusahaan dapat memotong biaya berlebih dan mengirimkan produk ke konsumen lebih cepat. Dalam supply chain management atau manajemen rantai pasokan, terdapat beberapa komponen-komponen dasar yang mendukung SCM. Komponen itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua sumber, ketiga pabrikan, keempat pengiriman, yang kelima pengembalian. Di dalam sebuah SCM biasanya terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan dalam SCM-nya adalah sebagai berikut. Produk yang berkualitas penting untuk memiliki produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Perusahaan bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari penarikan yang dapat merusak laba. Kemudian, pabrikan global yang ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai
pasukan global tersebut. Kemudian permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi lain yang dapat diterapkan. Selanjutnya, teknologi baru. Teknologi ini memiliki akses ke teknologi yang terbaru yang telah terbukti menjadi tantangan. Mereka yang memanfaatkan teknologi ini secara efektif untuk keuntungan mereka yang telah dapat menghasilkan hasil langsung untuk mendukung pengembangan produk terbaru. Terakhir, konsolidasi basis pemasok yang menawarkan banyak fasilitas, mulai dari memotong biaya overhead hingga menurunkan margin kesalahan. Tantangannya terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam hal pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang intelligent system. Intelligent system adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artifisial atau kecerdasan buatan. Pengembangan dan penerapan berorientasi kepada pengembangan metodologi penalaran komputer, termasuk di dalam Intelligent Embedded System. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Ini masuk dengan sistem cerdas, yaitu mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan yang merupakan simulasi proses kecerdasan manusia yang dibuat oleh sistem atau mesin yang merupakan sistem dalam komputer, yang merupakan proses ini termasuk pembelajaran, termasuk perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang expert system, di mana sistem expert yang merupakan informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Pengetahuan seorang pakar ini dimiliki oleh sistem pakar digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Pada dasarnya, expert system diciptakan untuk membantu pemecahan masalah dan aktivitas yang mana akan memakan waktu pemecahannya, dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan minimnya kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia. Beberapa permasalahannya yang ditangani oleh expert system yaitu yang pertama, interpretasi, yang merupakan pengolah data yang mentah menjadi kesimpulan atau deskripsi yang berguna untuk mengambil keputusan dari hasil pengamat dan analisis. Yang kedua, prediksi, yang merupakan kemungkinan dari suatu situasi dengan membandingkan data yang ada. Yang ketiga, diagnosis, menentukan sebab kegagalan atau kelalaian yang berdasar pada data dan gejala yang ada. Yang keempat, monitoring, merupakan jalannya sistem dan membandingkan hasil dengan beberapa kondisi tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual, atau kita bisa mendengarnya dengan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Pengertiannya yaitu
hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam hak haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemudian daripada itu, untuk setiap hak yang digolongkan dalam haki harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuannya yang pertama adalah antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, baik itu usaha, industri yang ada di Indonesia. Pentingnya pemahaman mengenai haki di tengah pesatnya digitalisasi juga harus direspon oleh para pelaku ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan ini penggunaan sosial media tidak menutup kemungkinan untuk ide kreatif menjadi viral dan potensi besar mengalami pencurian ide. Karena itu, untuk mencegah terjadinya klaim atas produk, merek, bahkan ide kreatif dari pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, para pelaku ekonomi kreatif sudah harus mendaftarkannya ke haki. Pendaftaran haki memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, registrasi membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Yang kedua, mengizinkan membuat karya seni orisinal dan melindungi untuk monetisasi hak mereka. Yang ketiga, seiring dengan itu memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hal moralnya. Yang keempat, pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahan sastra dan artistik mereka. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat malam.